Salam, Tuhan menyertai kita pada hari ini. Kita kembali bertemu bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh Tuhan anugerahkan kehidupan untuk boleh kami jalani dengan kasih dan penyertaan-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin dipandu dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dan firman-Mu yang kami akan dengarkan. Biarlah itu Tuhan, boleh kami mengerti serta kami lakukan, aplikasikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat ke-20b. Matius 28 ayat 20b, demikian firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ada seorang pengembara dalam kisah perjalanannya yang boleh memperjelas makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita dengarkan penyertaan Tuhan, kisah seorang pengembara. Ada seorang pengembara yang sangat ingin melihat pemandangan di balik sebuah gunung yang amat tinggi. Ia pun menyiapkan segala peralatannya dan berangkat. Karena begitu berat medan yang harus ia tempuh, segala perbekalan dan perlengkapannya pun habis. Akan tetapi ia terus melanjutkan perjalanannya karena begitu besar keinginannya untuk melihat pemandangan di balik gunung itu. Sampai suatu ketika ia menjumpai semak belukar yang sangat lebat dan penuh duri. Tidak ada jalan lain yang bisa ia tempuh selain harus melewatinya. Pengembara itu berpikir, "Wah, jika aku harus melewati semak ini, kulitku pasti akan robek dan penuh luka. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan ini." Pengembara itu pun mengambil ancang-ancang dan menerobos semak itu. Ajaib, pengembara itu tidak mengalami luka goresan sedikit pun. Dengan penuh sukacita ia melanjutkan perjalanan dan berkata dalam hati, "Betapa hebatnya aku. Semak belukar pun tak mampu menghalangi aku." Selama hampir 1 jam ia berjalan. Tampaklah di hadapannya kerikil-kerikil tajam berserakan. Tidak ada jalan lain selain harus melewatinya, pikir pengembara itu untuk kedua kalinya. Jika aku melewati kerikil ini, kakiku pasti akan berdarah dan terluka. Tapi aku tetap harus melewatinya. Dengan segenap tekadnya, pengembara itu berjalan ajaib. Ia tak mengalami luka tusukan kerikil sedikit pun dan tampak kakinya dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi ia berkata dalam hatinya, "Betapa hebatnya aku. Kerikil tajam pun tak mampu menghalangi jalanku." Pengembara itu kembali melanjutkan perjalanannya. Saat hampir sampai di puncak gunung, ia kembali menjumpai rintangan. Batu-batu besar dan licin menghalangi jalannya.
dan tak ada jalan lain selain harus melewatinya. Pikir pengembara itu untuk ketiga kalinya. Jika harus mendaki batu-batu ini, aku pasti akan tergelincir dan tangan serta kakiku akan patah. Tapi aku ingin sampai di puncak itu. Aku harus melewatinya. Pengembara itu pun mulai mendaki batu itu dan ia tergelincir. Aneh, setelah bangkit, pengembara itu tidak merasakan sakit di tubuhnya dan tak satu pun tulangnya patah. Betapa hebatnya aku. Batu-batu terjal ini pun tidak dapat menghalangi jalanku. Ia melanjutkan perjalanan dan sampailah ia di puncak gunung itu. Betapa sukacitanya ia melihat pemandangan yang sungguh indah di puncak gunung. Tidak pernah ia melihat yang seindah ini. Akan tetapi saat pengembara itu membalikkan badannya, tampaklah di hadapannya sosok manusia yang penuh luka sedang duduk memandanginya. Tubuhnya penuh luka goresan dan kakinya penuh luka tusukan dan darah. Ia tak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya karena patah dan remuk tulangnya. Berkatalah pengembara itu dengan penuh iba pada sosok penuh luka itu, "Mengapa tubuhmu penuh luka seperti itu? Apakah karena segala rintangan tadi? Tidak bisakah engkau sehebat aku? Karena aku bisa melewatinya tanpa luka sedikit pun. Siapakah engkau sebenarnya?" Jawab sosok penuh luka itu dengan tatapan penuh kasih, "Aku adalah Tuhanmu." Betapa hatiku tak mampu menolak untuk menyertaimu dalam perjalanan ini. Mengingat betapa inginnya engkau melihat keindahan ini. Ketahuilah, saat engkau harus melewati semak belukar itu, aku memelukmu erat supaya tak satu pun duri merobek kulitmu. Saat kau harus melewati kerikil tajam, aku menggendongmu supaya kakimu tidak tertusuk. Ketika kau memanjat batu licin dan terjatuh, aku menopangmu dari bawah agar tak satu pun tulangmu patah. Ingatkah engkau kembali padaku? Pengembara itu pun tertunduk dan menangis terseduh-seduh. Untuk kedua kalinya, Tuhan harus menumpahkan darahnya untuk suatu kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, seberapa sering kita merasa bahwa banyak hal yang kita lakukan karena prestasi kita. Walaupun tidak kelihatan, tetapi Tuhan senantiasa menjadi bumper kita saat kita mengalami hal yang buruk. Tidakkah Anda mengucap syukur kepadanya saat ini juga? Kalaupun mungkin hari-hari ini kita mengalami kehidupan yang semakin sulit, dengan kehilangan pekerjaan, dengan berkurangnya penghasilan, bahkan kita mengalami masa-masa pasca pensiun yang semakin lebih sulit dari sebelumnya akibat virus pandemi corona ini. Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Peganglah janji Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hidup kita untuk senantiasa dalam kerendahan hati menyadari bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita, bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kuat
hebat kita, tetapi karena Tuhan yang begitu mengasihi kita dan Dia rela berkorban untuk kebahagiaan kita. Yesaya 53 ayat kelima menyempurnakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan menyertai dan menguatkan kita menjalani proses-proses kehidupan yang masih diberikannya. Hargailah Sang Pemberi kehidupan itu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Engkau akan menopang kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami ketika kami mengalami kesedihan, penderitaan, dan ketidakbahagiaan. Semuanya membawa kami semakin memproses kami Tuhan untuk lebih mengenal dan mengasihi Engkau. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Seluruh karya dan pekerjaan kami, Tuhan memberkatinya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.